Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang barbiturat. Next. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu saya, Lina Wahyu Sutioningrum, dengan NIM K711946. Kemudian ada Miftah Nurjana dengan NIM K719163. Yang ketiga ada Muhammad Miftahudin Afif dengan NIM K719172. Dan yang terakhir adalah Nadia Novitasari dengan NIM K719180. Nah, definisi dari barbiturat adalah yaitu obat penenang yang dulu sering diresepkan untuk gejala gangguan kecemasan. Tanpa resep dokter, penggunaan obat ini dianggap ilegal. Dalam penggunaan terbatas, barbiturat diberikan untuk mengendalikan gangguan seperti kejang dan juga sebagai obat bius sebelum tindakan medis seperti pembedahan. Obat golongan ini dapat menyebabkan efek rileks dan kantuk karena barbiturat dapat mengurangi aktivitas saraf di otak. Dalam kasus yang sangat jarang, barbiturat diresepkan untuk pengobatan sakit kepala, kecemasan, dan insomnia. Namun, saat ini penggunaan barbiturat sudah digantikan dengan obat-obat lain yang lebih aman. Kemudian asal-usul dari barbiturat. Asam barbiturat pertama kali disintesis oleh peneliti Jerman Adolf von Baeyer pada tanggal 6 Desember 1864. Hal ini dilakukan dengan cara mengkondensasi urea dari hewan produk limbah dengan detail malonat atau ester dari asam apel. Ada beberapa cerita tentang bagaimana substansi ini mendapatkan namanya. Kisah yang paling mungkin adalah bahwa von Baeyer dan rekan-rekannya pergi untuk merayakan penemuan mereka di sebuah kedai di mana artileri tentara kota juga merayakan hari raya Saint Barbara, Santo Pelindung Artileri. Perwira artileri dikatakan telah dibaptis zat baru dengan mencampur Barbara dengan urea. Tidak ada substansi medis ditemukan. Namun sampai tahun 1903, ketika 2 kimiawan Jerman yang bekerja di Bayer, Emil Fischer dan Joseph von Mering, menemukan bahwa barbital ini sangat efektif dalam menginduksi tidur anjing. Barbital kemudian dipasarkan oleh Bayer di bawah nama dagang Veronal. Von Mering mengusulkan nama ini karena tempat yang paling damai yang ia tahu adalah kota Veronica, yaitu di Italia. Tentang barbiturat. Barbiturat itu merupakan alami atau buatan. Jadi, barbiturat itu merupakan zat aditif buatan karena barbiturat adalah senyawa inti hasil kondensasi ester etil dari asam dietil malonat dengan ureum. Nah, bahan dasar dari barbiturat sendiri adalah senyawa inti hasil kondensasi ester etil dari asam dietil malonat dengan ureum. Dalam farmasi, barbiturat digunakan sebagai obat sedatif, antikonvulsan, dan anestetika. Baik, saya akan melanjutkan yang tadi dijelaskan oleh Mbak Lina, yaitu obat yang tergolong barbiturat. Yang pertama, luminal atau phenobarbital. Phenobarbital adalah obat untuk mengontrol dan meredakan kejang yang salah satunya adalah akibat epilepsi.
Fenobarbital atau fenobarbital bekerja dengan cara mengendalikan aktivitas fisik yang abnormal di sistem saraf dan otak selama terjadinya kejang. Rumus kimia dari luminal atau fenobarbital yaitu C12H12N2O3. Next. Lalu yang kedua adalah brevital atau metohexital. Metohexital atau metohexiton adalah obat yang merupakan turunan barbiturat. Ini diklasifikasikan sebagai aksi pendek dan memiliki onset aksi yang cepat. Efeknya serupa dengan natrium tiopental. Obat yang digunakan bersaing di pasar untuk anestesi. Next. Lalu selanjutnya ada sekonal atau sekobarbital. Sodium sekobarbital adalah obat turunan barbiturat kerja pendek yang dipatenkan pada tahun 1934 di Amerika Serikat. Ini memiliki sifat anestesi, antikonvulsan, ansiolitik, sedatif, dan hipnotik. Di Inggris Raya, ini dikenal sebagai quinalbarbiton. Rumus kimianya yaitu C12H18N2O3. Selanjutnya yaitu butisol atau butabarbital. Butabarbital adalah obat tidur resep barbiturat dan obat kecemasan. Butabarbital memiliki efek-efek yang cepat dan durasi aksi yang singkat dibandingkan dengan barbiturat lainnya. Rumus kimianya yaitu C10H16N2O3. Next. Yang terakhir yaitu fiorinal atau butalbital. Butalbital diindikasikan untuk perawatan rasa sakit, demam, dan kondisi lainnya. Rumus kimianya yaitu C11H16N3O2. Ya, yang selanjutnya yaitu dampak pada tubuh. Obat ini dapat mengurangi rasa cemas dan menenangkan dengan efek terhadap fungsi mental dan motoris yang minimal. Dapat menyebabkan rasa kantuk sehingga dapat mempercepat onset tidur dan mempertahankan keadaan tidur. Selain itu juga memiliki efek hipnotik. Efek hipnotik adalah kondisi depresi susunan saraf pusat yang lebih kuat daripada sedasi. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan dosis barbiturat. Efek ketergantungan. Obat ini dapat menyebabkan efek rileks dan kantuk, karena barbiturat dapat mengurangi aktivitas saraf di otak. Penyalahgunaan barbiturat dapat menyebabkan kecanduan dan ketergantungan pada obat, bahkan beresiko kematian. Dosis barbiturat yang berlebih dalam penggunaan jangka pendek saja sudah berbahaya bagi kesehatan dan bisa menyebabkan efek overdosis, apalagi jika digunakan dalam jangka panjang. Efeknya bisa mengganggu kerja tubuh, sehingga tidak bisa berfungsi dengan normal. Gejala-gejala umum penyalahgunaan barbiturat. Yang pertama yaitu tidak bisa berpikir, yang kedua tidak bisa berpikir panjang, yang ketiga napas pendek atau sangat pelan, yang keempat bicara sangat pelan, yang kelima lemas luar biasa, yang keenam sangat mengantuk atau bahkan koma, yang ketujuh koordinasi yang memburuk, dan yang kedelapan yaitu tidak bisa berjalan dengan lurus atau tegak, sandung-sandung atau bahkan limbung. Efek penyalahgunaan. Efek penyalahgunaan akan bertambah parah jika barbiturat dikonsumsi bersamaan dengan minuman beralkohol, obat pereda nyeri, obat stimulan, atau obat penenang lainnya. Anak-anak dan orang lanjut usia tidak disarankan menggunakan barbiturat karena dapat memberikan efek rasa gembira yang tak wajar atau berlebihan. Barbiturat juga tidak boleh digunakan oleh wanita hamil dan menyusui. Obat ini bisa menimbulkan risiko kecacatan pada bayi. Barbiturat juga dapat terserap ke dalam ASI saat menyusui. Jika gejala efek penyalahgunaan barbiturat terlihat atau dirasakan, segera periksakan diri ke dokter untuk menghindari efek fatal obat tersebut. Pemeriksaan dapat berupa tes urin, pengambilan darah, serta pemeriksaan EKG atau elektrokardiogram untuk mengetahui ritme detak jantung. Selain itu ada gejala jangka panjang. Yang pertama nyeri otot, sendi atau tulang, kedua kelemahan otot, tiga pendarahan, 4 hilang nafsu makan, 4 berat badan turun,
5. Penyakit kulit. 6. Nyeri dada. 7. Mudah tersinggung, kesulitan mengingat, kurang waspada. 8. Keguguran pada lahir, keguguran pada bayi, keguguran dan bayi lahir cacat. Yang terakhir, overdosis yang bisa menyebabkan kematian. Cara menyembuhkan. Penanganan untuk penyalahgunaan barbiturat bersifat membantu saja, tergantung dari seberapa parah kondisi dan gejala yang dialami. Jika pasien sadar, bisa bernafas dan makan sendiri, tapi agak lemas, Anda hanya butuh pengawasan. Jika pasien tidak bernafas, dokter mungkin memberikan alat bantu pernafasan sampai efek obatnya mereda, dan pasien bisa bernafas lagi secara mandiri. Kebanyakan orang akan diberikan arang aktif karol dalam bentuk cair untuk mengatasi keracunan atau overdosis seperti gubret. Caranya bisa dengan memasukkan selang berisi arang aktif ke dalam perut pasien. Mungkin melalui hidung atau mulut, bisa juga dengan diminum secara langsung. Umumnya pasien perlu dirawat inap supaya kondisinya bisa terus dipantau dan ditangani. Namun, ini kembali lagi pada separah apa kondisi Anda saat dirawat. Contoh kasus, Elvis Presley tahun 1935 sampai 1977. Pelantun Love Me Tender mengalami aritma jantung. Saat diotopsi, dalam tubuhnya ditemukan tingkatan signifikan dari metaqualone, kodein, dan barbiturat berbeda, termasuk amobarbital, pentobarbital, dan fenobarbital. Elvis Presley meninggal karena serangan jantung yang diduga disebabkan oleh kecanduannya pada resep barbiturat. Pada pertengahan 1970-an, Elvis memang mengalami penurunan kesehatan fisik dan mental. Dia menceraikan istrinya pada 1973 dan bergantung pada obat resep. Dia juga kecanduan junk food dan berat badannya bertambah. Dalam 2 tahun terakhir hidupnya, Elvis membuat penampilan panggung yang tidak menentukan, hidup hampir sebagai seorang petapa. Pada sore hari tanggal 16 Agustus 1977, dia ditemukan sadarkan diri di Mission Graceland miliknya dan dilarikan ke rumah sakit, di mana dia dinyatakan meninggal akibat overdosis obat barbiturat. Marilyn Monroe tahun 1926 sampai 1962. Monroe dikenal sebagai aktris yang sulit terdapat di lokasi syuting, terutama terlambat atau tidak datang sama sekali ke set. Mengalami kesulitan mengingat dialognya, terus-menerus menuntut mengambil gambar ulang sampai dia puas dengan penampilannya, dan ketergantungannya yang berlebihan pada arahan dari pelatih aktor. Pertama, Natasha Leslie dan kemudian Paula Stasberg yang menyebabkan ketidakpuasan di antara para sutradara. Selain itu, barbiturat dan amfetamin yang ia gunakan untuk insomnia dan kehidupan, demam panggung, rasa tidak aman, dan perfeksionis juga terlihat sebagai penyebab berbagai masalah dalam set film. Meskipun penggunaan obat-obatan untuk tidur dan energi antara para aktor indie adalah praktik standar di tahun 1950-an, solusi sementara yang diterapkan Monroe ini membuat insomnia, depresi, dan perubahan suasana hatinya memburuk selama bertahun-tahun. Aktris Sam Lakeshurst itu dilaporkan tewas akibat overdosis barbiturat pada 5 Agustus 1962 di kamar tidur rumahnya di Los Angeles pada usia 36 tahun. Sekian presentasi kami, terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.